Pada yang punya taring, selamat datang di Sharing. Halo Ings People, gimana nih kabarnya? Udah lama kan gak ngeliat aku, Yaumi Nisfi, yang kembali lagi host sharing di salah satu konten Inixindo. Nah, hari ini di video ini kita akan ngebahas salah satu istilah yang sering banget nih kita dengar, sering banget sebenarnya kita lihat, tapi sebenarnya kita nggak tahu banget nih maksudnya tuh apa. Jadi istilah itu adalah infografis. Kita kan sering denger banget ya infografis, sering lihat, oh infografis tuh kayak gini, dan kita juga mungkin bisa menilai infografis yang bagus tuh seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kita bisa nggak sih mengartikan infografis itu sebenarnya apa gitu? Apakah infografis cuma desain yang eye-catching? Apakah infografis cuma menampilkan data-data yang diperlukan? Nah, kita belum tahu nih, belum kita pastikan. Tapi di video kali ini kita bisa langsung ngobrol sama narasumber kali ini yang sudah lama bergelut di bidang digital kreatif. Kita akan membahas tentang developing infografis bersama Mbak Ami. Kita sambut. Halo Mbak Ami. Halo Yaumi. Kabarnya baik Mbak? Alhamdulillah baik. Yaumi gimana? Alhamdulillah baik juga. Kita udah lama ya nggak ngobrol bareng di konten sharing ini. Sewindu kali ya kita nggak ngobrol iya, ya. sewindu atau sedekade kali ya. Luar biasa. Kesibukannya apa nih Mbak Ami sekarang? So far masih sama sih, ngajar-ngajar, ngisi workshop, kayak gitu-gitu aja sih. Kemarin juga sibuk banget kayaknya nih. Waduh, sibuk banget iya kemarin. nih. Ada materi apa aja Mbak ngajar? Banyak sih ya. Tahun-tahun ini sih mulai rame digital kreatif, kemudian UX, programming, database, dan ya beberapa kali memang kita ada kelas bootcamp. Jadi lumayan lah ya, jarang di kantor ya saya ya. Nah Mbak Ami, kita kan mau ngomongin developing infografis ini. Ya, Ings People di luar sana kan pasti sering dengar infografis. Kayak di media-media sosial, terus di annual report gitu kan ya, atau di media-media berita lainnya. Tapi sebenarnya tuh yang dimaksudkan infografisnya itu apa sih Mbak Ami? Oke, infografis ya. Kalau kita lihat, dia tuh kan dua kata, infografis. Tujuannya jelas dong, menginformasikan tapi dalam bentuk grafis. Oke. Jadi gimana caranya informasi yang nantinya Yaumi sampaikan itu lebih mudah diterima dengan bantuan grafis, boleh gambar, warna, typography, icon ya teman-teman. Ya, kira-kira gitu Yaumi infografis tuh. Menginformasikan secara grafisnya itu ya, secara visual. Visualnya lebih cantik dibandingkan Word biasa. Oke, jadi gimana caranya kita memahami info-info itu tapi dengan mudah gitu ya Mbak? Betul. Kalau artikel kan mungkin kita harus ngebaca dulu. Nah, berarti sebuah artikel bisa kita ringkaskan lagi ke infografisnya gitu Mbak? Betul. Oh, oke. Kalau artikel diringkas biasanya kan cuman kita ambil paragraf yang penting ya. Tapi kalau infografis dari paragraf yang penting tadi kita buat jadi desain yang lebih menarik. Oke, berarti agak-agak tricky nih Mbak Ami. Betul. Karena kan kita juga nggak tahu ya gimana kita pintar-pintarnya memilah data-data yang mau disampaikan. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya yang diperlukan tuh aspek-aspek apa aja sih Mbak Ami untuk membuat suatu infografis tuh baik gitu untuk pembacanya, audiensnya. Oke. Jadi infografis yang baik tuh bener kata Yaumi, cukup tricky gitu ya. Jadi gimana cara detailnya nanti untuk menghadapi tricky itu nanti teman-teman bisa join kita di kelas infografis. Tapi secara garis besarnya gini, ketika teman-teman nanti akan membuat infografis, kita harus tahu dulu target audiensnya siapa. Oke. Saya ngobrol sama Yaumi tentunya beda dengan ngobrol sama anak kecil atau mungkin dengan BOD. Bahasanya harus berbeda. Kita yang satu target audiensnya. Yang kedua, kita harus tahu informasi apa yang mau kita sampaikan. Dan itu nggak boleh ambigu. Kalau bisa informasinya harus sama semuanya dalam bahasa yang sederhana, singkat, dan padat. Terus yang ketiga, visualnya harus menarik dong. Karena bukan cuma info ya, tapi ada grafisnya. Betul. Gitu. Jadi kita harus belajar storytelling, kita harus belajar desain yang bagus, dan bagaimana caranya itu cocok untuk audiensnya teman-teman. Jadi Ins People semuanya bisa tahu nih
apakah yang dibuat ini cocok nggak sih buat audiens kita? Gitu kira-kira. Berarti bisa secara garis besar target audiensnya kita Betul. juga harus perhatikan. Betul. Teksnya singkat dan padat dan tepat gitu ya dalam menyampaikannya. Terus desainnya juga kita nggak boleh ini ya, nggak boleh nabrak-nabrak warnanya. Betul, penting. Posisinya juga harus diperhatikan juga gitu ya, sama alur rapi, data akurat dan kesederhanaan juga ya Mbak Ami harus kita perhatikan dalam membuat suatu infografis. Berarti kalau ngomongin udah visual, udah informasi, gimana kita menyampaikannya, berarti itu nggak jauh-jauh sama bidang-bidang seperti marketing. Karena kan marketing itu visualnya menarik untuk promosi gimana gitu kan. Pintar-pintarnya kita membuat visual menarik. Terus untuk jurnalistik juga kan, karena jurnalistik nggak semua audiens harus membaca sebuah laporan yang panjang gitu kan. Tapi gimana caranya informasinya juga mudah dibaca dan mudah diterima. Dan tapi sebenarnya infografis sendiri apakah memang untuk bidang-bidang itu aja nggak sih Mbak Mi? Atau bisa bidang lain selain marketing dan jurnalistik itu? Oke. Pertanyaan yang seru nih. Kalau orang bilang infografis, saya nggak butuh infografis. Saya kan bukan orang marketing, saya bukan orang jurnalistik gitu ya. Atau saya bukan bagian PR di sebuah perusahaan. Tapi sebenarnya tidak, Inks People. Infografis itu dibutuhkan untuk semua orang. Sesuai dengan fungsinya tadi ya. Intinya kan menyampaikan informasi secara visual supaya lebih mudah difahami. Contohnya nih, kalau di pemerintahan kita buat laporan kinerja, keuangan kita bisa ubah feedback dari pelanggan tuh misalnya yang biasanya cuma bintang 3, bintang 5. Kita bisa tahu target marketnya apa, yang dibutuhkan apa. Jadi semua data itu bisa diinfografiskan supaya kita bisa baca lebih mudah dan mudah diingat. Intinya gitu. Jadi semuanya bisa. Tergantung data apa nih. Nggak seru juga kan kalau kita baca laporan akhir tahun isinya Excel ada 100 sheet gitu, nggak bakal mungkin dibaca. Atau kita cuman kasih grafiknya. Banyak orang yang nggak bisa baca grafik. Beda dengan infografis. Jadi ada informasinya gitu. Kalau grafik pun tanpa informasi yang keterangan grafik tersebut, kita juga nggak tahu ya audiens yang bacanya nggak paham gitu maksudnya apa, apalagi grafiknya nggak ada legendnya, terus ceritanya tentang apa. Daripada kita presentasi ditanya terus sama atasan, akan lebih mudah ketika kita buat infografis. Akhirnya semua orang paham. Iya, dan lebih mudah dipahaminya. Menarik juga nih People. Tadi kan juga Mbak Ami bilang ternyata pemerintah juga, di bidang pemerintah juga perlu ya Mbak infografis ini. Tapi iya juga sih, misal pemerintah mau ngasih informasi terkait gempa, misalkan ada gempa terus cara menyelamatkan diri kayak gimana, dan itu kan diperlukan untuk semua orang ya Mbak Ami. Dan gimana caranya kita ngasih info ke orang-orang yang ya berbeda-beda cara memahami bacaannya tuh seperti apa gitu ya. Jadi ya mau nggak mau infonya itu harus singkat, padat, dan tepat, tapi juga visualnya juga menarik, jadi mudah dipahami itu ya. Menarik banget. Soalnya kita kan jarang ya, mungkin pemerintah cuma ngomongin UD doang, ngomongin ini doang, tapi ternyata infografis pun juga diperlukan gitu ya. Gitu. Jadi salah satunya sebenarnya lebih ke minat baca juga ya. Kalau yang melihat sendiri kan sekarang kalau nonton YouTube orang cuma dilihat di awal sama di akhir. Iya betul. Laporan juga gitu. Kadang yang penting di skip nih sama netizen. Yang viewersnya paling banyak sekarang short dibandingkan YouTube kan. Nah itu salah satunya infografis gitu. Jadi tujuan infografis salah satunya di situ. Gimana caranya kita menyampaikan suatu yang panjang menjadi lebih ringkas, mudah diingat dan mudah difahami untuk semua kalangan ya. Jadi nanti beda target market atau beda user, beda penyampaian. Tetap lagi balik lagi ke target audiensnya siapa. Target audiensnya siapa. Berarti itu paling penting banget ya Mbak Mi untuk menyesuaikan style infografis itu. Berarti kalau kita ngambil contoh satu dulu deh Mbak Mi. Tadi kan kita ngomongin marketing, jurnalistik, terus kita sangkut pautin sama pemerintah juga. Tapi kalau kita ambil satu bidang marketing dulu nih. Tapi kenapa sih Mbak Mi infografis itu bisa dikatakan powerful banget untuk bidang marketing? Gimana caranya untuk mengoptimalkan infografis itu biar promosi kita terjalankan dengan optimal? Gitu. Nah sekarang saya balik tanya nih, tujuan utama marketing apa sih?
untuk reach sebanyak-banyaknya orang. Reach banyak-banyaknya audiens kan, gimana caranya kita mengenalkan apa yang kita punya nih supaya mereka tertarik, atau istilahnya branding. Nah, salah satunya infografis. Nggak mungkin dong kita bawa company profile kemana-mana. Oh, saya dari perusahaan Inixindo nih. Inixindo adalah lembaga training bla bla bla. Nggak mungkin. Orang nonton video company profile kita males juga, panjang gitu ya. Salah satu yang bisa kita lakukan apa ya? Infografis. Infografis ini nanti stylenya banyak. Inks People detailnya nanti bisa ikut kelas kita ya, karena infografis ini sesuai dengan tujuannya. Kita mau reach audience atau branding, kita pilih model infografis yang berbeda dengan infografis ketika kita buat laporan kinerja. Jadi infografis itu tidak hanya menampilkan grafik yang dijelaskan, tapi bagaimana caranya branding. Nah, di marketing sendiri branding kan kunci utamanya. Dengan branding menggunakan infografis, kita bisa menonjolkan, istilah simpelnya adalah logo kita terkenal di mana-mana. Warnanya, kalau teman-teman lihat brand, boleh sebut brand nggak sih? Dikit aja ya, nanti kita gitu sensor ya. Mas, contohnya gini nih, brand yang ada gambar buahnya. Gak ada tagline apapun, kalau ada gambar buah kita tahu dia dari brand apa. Jadi salah satunya infografis membantu itu, bagaimana kita bisa memasarkan lebih jauh lagi, lebih mudah lagi, dan target market kita bisa lebih meningkat. Gak hanya orang yang suka baca, gak hanya orang yang suka ngulik, kira-kira gitu. Berarti infografis gimana kita merepresent brand perusahaan kita di infografis tersebut gitu ya Mbak Mia? Ya, betul. Diusahakan seperti itulah idealnya, seperti idealnya itu. Ya. Idealnya. Kalau mau lebih ideal, Inks People bisa gabung di kelas kita ya. Itu udah dikasih tahu dari A sampai Z, udah lengkap banget di developing infografis di Inixindo gitu, Inks People. Nah, kalau ngomongin data bisa berbicara dan bercerita nih Mbak Mi. Itu kan infografisnya kita udah ini banget ya, udah cakep banget, udah nggak diragukan lagi dengan ilustrasi-ilustrasi yang bam banget, yang gong banget. Dia punya moto enak dibaca dan perlu. Itu kan juga itu sangat-sangat merepresent enak dibaca, visualnya enak, terus bahasanya juga singkat, padat dan tepat gitu, dan perlu berarti memang merepresent informasi-informasi yang penting aja gitu kan Mbak Mi, tapi tetap bisa dipahami sama masyarakat luar gitu, audiensnya. Nah, di data bisa bercerita dan bercerita ini pastinya digunakan, diterapkan sama brand satu ini. Nah, maksudnya data bisa bercerita dan berbicara itu gimana sih Mbak Mi? Jadi yang tadi Yaomi jelaskan ya, Inks People, kalau di infografis disebut dengan storytelling. Data bisa bercerita tuh gini, data bukan cuma angka. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangan atau mungkin laporan dari target market, atau kalau tiap tahun kita bisa lihat laporan keuntungan, penjualan gitu ya. Nah, itu kan biasanya angka. Betul. Nah, data yang bercerita tuh gimana? Kita bisa menceritakan data itu tidak hanya sekedar angka. Contoh dari data penjualan, kita bisa lihat barang apa yang paling banyak dibeli. Kita bisa lihat juga di daerah mana barang itu paling banyak dibeli gitu kan. Jadi menceritakan itu dari angka, kita bisa jabarkan menjadi hal yang lebih kompleks lagi, dan bagaimana caranya dari angka itu semua orang paham. Tidak semua orang tahu finance, tidak semua orang tahu laporan keuangan, tapi setiap tahun contohnya ya, pasti negara atau perusahaan akan membuat laporan akhir tahun yang ada summary-nya gitu. Jadi semuanya bisa tahu nih keuangannya untuk apa. Intinya itu, data bisa bercerita, dan yang kita ceritakan harus sama. Ketika saya ngobrol dengan Yaomi di sini, nantinya di infografis juga harus sama, dan semua orang harus sama pemahamannya. Jadi jangan sampai salah informasi gitu ya, misinformasi. Jadi kalau treatnya belum selesai ya jangan disebarkan dulu gitu. Intinya seperti itu. Dulu ya, benar. Jadinya nanti kita salah informasi. Iya, betul-betul. Mungkin berbicara dan bercerita ini juga bisa simpulkan dengan data-data yang mau disampaikan secara berkaitan ya Mbak Mi. Jadi enggak tiba-tiba kita ngomongin data ini terus loncat ke data B, terus loncat lagi ke data D, kan itu jadi kelokap-lokap dan malah membingungkan pembacanya ya, audiensnya. Betul, jadi kalau di infografis itu intinya storytelling itu kayak kita naik gunung ya. Pasti kan target utamanya muncak.
Iya. Tapi kan apa gunanya kita muncak kalau nggak bisa turun? Nah di Betul. infografis juga sama. Jadi di paling atas itu nanti namanya adalah aha moment, di mana Aha kita bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya akan diingat sama audiens gitu. Nanti di kelas infografis kita akan belajar gimana sih cari aha moment Iya. gitu. Aha gitu ya. Aha gitu ya. Jadi kalau kita baca aha, ini loh maksudnya. Langsung Gitu. klik di situ tuh. Betul. Langsung ada impresinya ya. Betul. Pas baca infografis itu. Atau call to action biasanya Call to kalau di action. marketing disebutnya gitu. Iya, itu udah canggih banget kalau kita bisa mengajak orang dari tools promosi kita ya, Mbak. Betul. Betul. Nah, untuk tips infografis yang nggak hard selling gimana Mbak Mi? Karena kan tadi kita juga ngomongin terkait bisa buat bahan promosi. Nah, tapi kalau promosi yang hard selling banget kan orang juga, dia jualan banget, juga langsung mundur kan, Betul. langsung bete lah Ya. gitu. Biar nggak hard selling tuh gimana Mbak Mi? Oke ya, oke. Jadi pertanyaan Naomi tadi intinya sih kita fokusnya bukan cuma ke produk gitu ya, tapi fokusnya solusi apa sih yang mau ditawarkan gitu. Terus masalah apa yang dihadapi oleh audiens. Jadi biar nggak terlalu hard selling. Jadi solusi yang kita berikan intinya tidak terlalu memaksa. Yang kedua, kita harus pastikan tadi storytelling kita nyambung. Ceritakan nih perjalanannya naik gunung sampai puncaknya, sampai turunnya bagaimana. Nah terakhir konsistensi di branding. Branding itu kan nggak cuma kata-kata ya, tapi warna juga. Betul. Contoh Inixindo nih ya. Inixindo kan punya 3 warna. Itu dipakai dimanapun gitu. Itu namanya konsisten. Salah satunya supaya branding kita bisa tetap diingat. Kira-kira Betul. gitu. Itu soft sellingnya seperti itu. Oke, Kira-kira gitu kayak Yaomi. Oke. Nanti detailnya kayak Yaomi ikut kelas infografis ya. Yes. Untuk kalau mau biar infografis nggak hard selling, terus biar storytellingnya dapet, ya langsung aja training di Inixindo. Developing Infografis nama materinya. Berarti tadi tipsnya tuh biar nggak hard selling dan storytellingnya dapet, ya tetap kita perhatikan dari aspek-aspek yang pertama tadi ya Mbak Mi. Terus betul. fokus ke solusinya apa? storytellingnya nyambung dan Storytellingnya berkaitan nyambung. sama konsistensi branding people. Betul. Jadi orang-orang tanpa ngelihat, mungkin kalau nggak ada mereknya dia udah tahu kali ya itu warnanya Betul. Inixindo gitu. Iya, kira-kira Merah, seperti biru, itu. putih itu warnanya Inixindo gitu ya. Betul banget. Jadi memang memudahkan gitu. Nah, Mbak Mi, kita punya tanya aku jawab nih. Oke. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan Ings People di luar sana. Ada 2 pertanyaan, kita kasih ke Mbak Ami langsung nih Ings People. Yang pertama itu, cara sortir data yang perlu kita tampilkan ke infografis itu gimana Mbak Ami? Oke, pertanyaan yang sangat menarik nih ya. Simpelnya gini, data itu kan banyak. Tadi di depan saya udah cerita, kita harus tahu target audiens kita siapa, infografis yang mau kita sajikan apa, data juga sama. Tidak semua data bisa ditampilkan. Contoh gini, data pengeluaran perusahaan. Oke. Banyak dong kategorinya. Kita mau menyampaikan data pengeluaran untuk divisi marketing. Ya sudah, cukup data marketing saja. Nggak perlu keluarkan data umum, data keuangan, dan lain sebagainya. Terus nampilin datanya gimana? Bentuknya seperti apa? Detailnya nanti Ins People bisa masuk ke kelas infografis ya. Betul. Jadi simpelnya gini, beda orang, beda bentuk grafis, beda kata-kata. Walaupun datanya sama. Karena tujuan utama kita adalah bagaimana info itu bisa sampai ke audiens Betul. yang benar. Gitu kira-kira Betul, kayak Umi ya. betul. Jadi intinya audiensnya siapa, data yang mau disampaikan apa, point sellingnya atau aha momennya di mana, tampilkan. Betul, itu keywordnya Gitu. banget ya Keywordnya Mbak Ami ya. itu. Memang kita harus menyesuaikan sama target audiensnya dulu deh. Itu betul. awal mula Siapa? banget ya. Benar. Oke, Kalau berarti- nggak tahu ya percuma kita cerita data. Gitu. Pas berarti sortir datanya ya tergantung audiens yang mau siapa dulu, terus hal-hal yang mau ditampilkan ya apa dulu gitu ya. Betul, Baru kita betul. bisa nyortir datanya tuh lebih mengecil, ngerucut lagi Betul, gitu ya Mbak Mi. seperti itu Oke, kira-kira. pertanyaan kedua. Yang pertama tadi sangat-sangat terjawab dengan jelas. Apalagi kalau mau sejelas-jelasnya langsung aja ke developing Inixindo. infografis Inixindo. Pertanyaan yang kedua. Ini untuk membungkus semuanya, menyimpulkan semuanya. Sebenarnya susah nggak sih Mbak Mi bikin infografis yang tepat, terus sesuai sasaran audiens? Susah nggak sih Mbak Mi?
Oke, sekarang ada simulasi standar lah ya. Yaomi bisa masak gak? Aku alhamdulillah bisa. Susah nggak masak? Ya, ada yang susah, ada yang gampang, ada yang perlu dipelajari dulu gitu sih. Itu kan berarti kalau Yaomi masak ya, Ins People, itu kan disesuaikan dengan lidah keluarganya Yaomi gitu. Betul. Beda kalau mungkin Yaomi masak buat saya. Saya suka pedas, misalnya Yaomi masaknya nggak terlalu pedas. Beda lagi. Infografis juga sama. Intinya adalah bagaimana kita menyampaikan infografis itu sesuai dengan target market kita. Masalah susah atau tidaknya, jadi Ins People bisa tahu lewat target audiensnya. Kalau Ins People masih kosong, blank sama sekali, aduh saya nggak bisa nih storytellingnya gimana, milih warnanya gimana, tenang. Inixindo ada pelatihan developing infografis. Nanti selama 3 hari, Ins People akan belajar best practice bagaimana cara membuat infografis. Tapi infografis itu sama kayak masak. Kalau kita lama nggak masak, ya kita akan lupa caranya. Kalau kita nggak explore masakan, kita nggak explore bumbu-bumbu masakan, atau kita nggak tanya keluarga kita suka apa, ya percuma. Kita titelnya misalnya sudah lulus lomba masak tingkat kelurahan gitu ya. Percuma kalau nggak dipraktekkan. Jadi intinya infografis itu sebenarnya bisa dibilang mudah ketika memang kita mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar, semuanya akan susah. Betul. Gitu kira-kira kayak Umi. Menarik banget nih. Dan ini penting banget ya, karena kan semua hal ya perlu kita pelajari lagi Mbak Mi. Nggak cuma kita suka dengan hal ini, mungkin kita bisa, tapi kalau nggak pernah dipraktekin lagi, nggak pernah ditinjau lagi kan lupa semua itu pelajaran-pelajaran. Lupa semuanya. Lupa semua. Itu dia Ins People terkait developing infografis. Kita bisa ngambil kunci-kuncinya nih. Audiensnya dulu disesuaikan. Terus kata-katanya, pesan-pesan apa yang mau disampaikan. Kalau udah tahu audiensnya kan berarti gampang ya. Data-data apa yang mau disampaikan sesuai info-info, dan tetap lagi audiensnya tuh apa. Balik lagi. Gitu. Dan gimana caranya kita membuat info-info itu secara storytelling atau berkaitan ya Mbak Mi. Jadi tetap kalau udah sesuai audiensnya, sesuai data-datanya, pastikan mudah dipahami sama pembacanya, audiensnya itu sendiri gitu, Ins People. Satu lagi ketinggalan tadi yang kurang. Grafisnya jangan lupa. Grafisnya itu paling pentingnya, infografis. Betul. Informasi dan grafis. Informasi dan grafis. Kalau misalnya Ins People bilang, oh saya ahli lah di desain grafis, belum tentu cocok untuk infografis. Jadi bukan berarti gambar yang ribet, pemilihan warna yang ribet akan menjadi infografis yang baik. Bukan. Jadi bagaimana caranya memadukan informasi dan grafis. Betul yang tadi kayak Umi sampaikan. Gitu kira-kira. Menarik banget ya Mbak Mi. Infografis. Informasi dan grafis yang bisa dipahami sama semua audiensnya. Betul. Keren banget Mbak Mi. Terima kasih banyak Mbak Mi udah mau ngobrol-ngobrol sama aku nih terkait developing infografis. Sekali lagi kalau memang ada Ins People yang mau belajar terkait developing infografis, langsung aja ya Mbak Mi. Betul. Hubungi Inixindo karena nanti akan ketemu lagi sama Mbak Mi nih sebagai pengajarnya ya. Dan tim pengajar yang lain tentunya ya. Dan pengajar-pengajar lainnya. Dan jangan lupa juga Ins People kalau ada yang mau tahu terkait silabus dan semacamnya terkait developing infografis ini, Ins People juga bisa nonton Mbak. Learning episode 10 di YouTube channel Inixindo juga nih. Yang bawain juga Mbak Ami sendiri. Temu saya lagi ya. Itu akan membahas kupas tuntas silabus untuk developing infografis. Gitu teman-teman Ins People sekalian. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Inixindo karena sayang banget banyak informasi-informasi yang sayang dilewatkan. Terima kasih banyak Mbak Mi atas waktu dan ketersediaannya nih untuk ngobrol-ngobrol sama aku Yaomi. Yaomi Nisfi pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.